bentar lagi bulan puasa. Dalilnya pada dasarnya apa kita diwajibkan berpuasa? Dasarnya ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman ini? Yang beriman ini pertama syaratnya dia mengikrarkan diri telah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah dia mengucapkan syahadat, dia juga harus beriman dengan cabang-cabangnya iman, atau yang disebut dengan rukun iman. Apa itu rukun iman? Sebagaimana hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis, suatu ketika malaikat Jibril pernah datang ke Nabi dengan rupa manusia yang tampan, bersih. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ma huwal iman?" Apa kata Nabi? "Antu'mina billahi." Iman pertama, engkau harus meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Allah. Kedua, wa rusulihi, engkau meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan perlu juga meyakini semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari zaman Adam alaihi salam sampai akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian apa lagi? Wa kutubihi, beriman kepada kitabnya Allah. Kemudian apa lagi? Wa yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dunia ini sementara, ada akhirnya, ya. Kemudian apa lagi? Beriman kepada wabil qadri khairihi wa syarrihi, qada dan qadarnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat beriman. Ini yang dimaksud dengan amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah ditetapkan, diwajibkan. Kalau secara bahasa kutiba itu majhul dari kataba, atau artinya telah dituliskan. Tapi makna kutiba di sini wajaba alaih, telah diwajibkan. Alaikum, kepada kalian. Siapa kalian ini? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman. Telah diwajibkan apa? As-siyamu, puasa. Puasa apa maksudnya? Ramadan. Sebentar lagi insyaallah kalau kita umurnya panjang akan bertemu bulan Ramadan. Maka laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani agama, akil, baligh, sudah dewasa, ngerti baik dan buruk, ngerti duit antara 1.000 dan 100.000, dia wajib puasa. Kalau ada laki-laki perempuan yang ngerti duit, udah gede nggak puasa, berarti dia bocil. Atau kalau nggak bocil, dia edan, ya. Karena di antara syarat bolehnya tidak berpuasa, dia bocil atau edan, ya. Naudzubillah. Ramadan, kama kutiba, sebagaimana yang telah dituliskan atau diwajibkan, alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi kewajiban puasa ini bukan hanya ditunjukkan kepada umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat terdahulu juga telah ditetapkan puasanya. Cuma puasanya berbeda dengan kita. Kalau kita di bulan Ramadan, kalau umat-umat terdahulu barangkali tidak penuh 1 bulannya atau beberapa hari saja, tapi tetap mereka itu sama kewajibannya, diantaranya berpuasa. La'allakum tattaqun, maksud dan tujuannya apa? Supaya kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin terpentingnya. Jadi puasa itu salah satu mujahadah atau pengorbanan diri seorang hamba semata-mata untuk Allah, supaya dia ini membuka komunikasi minimal
membuka hubungan yang baik dengan Allah. Kenapa demikian? Karena kalau seorang hamba memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah pun akan perbaiki dia. Baik hubungan dia dengan dunia, dengan manusia, maupun dengan Allah. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah hubungan dengan Allah, niscaya engkau akan dapati Allah itu dekat. Allah itu benar-benar terasa. Allah itu benar-benar senantiasa ada tatkala kita lagi butuh apa. Kenapa hari ini kita meminta kepada Allah seakan-akan permintaan kita ini nggak diijabah? Salah satu faktor penyebabnya karena kita nggak membuka hubungan dengan Allah. Bahkan kita nggak mengenal Allah. Nggak pernah sholat, nggak pernah sodaqoh, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah melakukan kewajiban, tiba-tiba dia minta berdoa, pengennya langsung diijabah. Kira-kira diijabah nggak? Kemungkinannya kecil, tertolak 99%. Kenapa? Karena dia nggak punya hubungan dengan Allah. Maka puasa itu merupakan wasilah untuk menjalin hubungan dengan Allah yang paling afdol. Kenapa? Karena di akhir ayatnya itu di lembaran ini apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya seorang hambaku apabila dia meminta. Ya,